Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan wawancara hari ini. Mohon Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, namanya dan usianya boleh. Baik, Bu, nama saya Herman, usia 55 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, Ibu boleh memperkenalkan diri, nama dan profesinya. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Lilin Hermawati, profesi saya sebagai guru SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, selamat pagi Kak. Bagaimana nih kabarnya? Selamat pagi juga, Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Iya, perkenalkan nama saya Alsa Dewi. Saat ini statusnya sebagai mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Cibiru. Sekarang mengambil jurusan Pendidikan Multimedia di semester 7. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu silakan memperkenalkan diri dulu. Baik, nama saya Nila, ibu rumah tangga, anak 3, bertempat tinggal di Depok. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara merupakan sikap, tekad, atau perilaku warga negara yang menunjukkan kecintaannya kepada negara, Bu. Ada hubungannya dengan patriotisme dan nasionalisme. Jadi kayak bentuk rasa cinta seorang warga negara atau enggak seorang kelompok terhadap suatu negara yang kecintaan mereka itu berdasarkan pedoman negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang tujuannya itu untuk mempertahankan atau enggak untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara Indonesia, juga untuk menjalin kelangsungan gitu ya, hidup bangsa dan negara itu secara seutuhnya. Untuk ibu rumah tangga ditanyain kayak gituan sih agak sulit sebenarnya, Bu Rina, pertanyaannya. Tapi ya ini setahunya saya ya, menurut saya bela negara adalah sikap atau tindakan kita sebagai warga negara yang dilandasi atas kecintaan dan kesetiaan kita kepada negara Indonesia. Itu menurut saya. Nggak tahu benar apa enggak ya, Bu? Sementara ini mungkin kayaknya sekarang ini itu ada kurang atau lemah untuk memahami, ada kurangnya sosialisasi tentang pentingnya mungkin Pancasila, bahasa dan budaya dan lain sebagainya. Jiwa bela negara sendiri itu sekarang agak luntur, Bu. Mengapa demikian? Yang pertama bisa dilihat mungkin ya, semakin banyak tindak kriminal. Nah, itu menunjukkan Bela negara. bahwa sikap bela negara warga Indonesia itu kan menurun ya, Bu ya. Selain itu bisa dilihat juga banyak sekali warga negara yang sudah melupakan budayanya. Makanya banyak kasus budaya kita diklaim oleh negara tetangga. Jiwa bela negara yang ada di masyarakat Indonesia, kalau yang saya lihat saat ini gitu ya, kayak semakin menurun, mungkin karena pengaruh pandemi juga gitu ya. Mungkin salah satu hal kecil kegiatan jiwa bela negara yang sekarang tuh udah kurang masyarakat tuh minat gitu ya, atau nggak ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, kayak upacara gitu ya. Upacara kan salah satu hal kecil gitu ya, bentuk jiwa bela negara. Soalnya upacara-upacara yang dilaksanakan Indonesia kan itu memperingati hari-hari besar Indonesia.
Kayak contohnya 17 Agustusan, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah itu kalau dilihat sekarang kayak masyarakat Indonesia udah mulai menurun gitu partisipasinya dalam bela negara. Jadi bela negara itu kan termasuk kepada sikap patriotisme, perjuangan, kemudian landasan kita untuk mendasari bahwa kita itu mencintai tanah air, negara kita. Jadi yang ada pada masyarakat saat ini, ketika saya melihat dengan kondisi pandemi saat ini ya, hampir mungkin banyak kalau dilihat dari sisi media sosial gitu, banyak yang hampir jika kita tidak mempunyai rasa cinta terhadap bangsa dan negara ini, mungkin hampir terpecah belah ya, Bu Rina. Kita mempertahankan kemerdekaan dengan berbagai cara, itu banyak yang dilaksanakan oleh masyarakat, mungkin banyak lah untuk keamanan lah, lingkungan gitu kan, bisa bisa dilaksanakan di masyarakat. Yang pertama itu bisa dengan melestarikan budaya. Mungkin kalau misalkan kita orang Bandung bisa ya Bu ya, melestarikan dari hal terkecil, misalkan bahasanya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk diri sendiri mungkin lebih ke hal-hal yang lebih dekat dulu gitu ya di diri kita, atau enggak hal kecil kayak contohnya dalam keluarga. Di dalam keluarga kayak selalu menjaga kerukunan keluarga, itu juga kan salah satu bentuk jiwa bela negara. Terus kayak menaati norma atau enggak peraturan yang ada dalam keluarga atau enggak di masyarakat, itu salah satu bentuk jiwa bela negara kita gitu ya, hal kecilnya gitu ya dalam suatu negara. Soalnya sebelum kita menjalankan atau menaati peraturan besar yang ada di dalam negara Indonesia, itu hal-hal kecil ini juga perlu diperhatiin untuk menerapkan jiwa bela negara pada diri kita sendiri. Diri saya sendiri ya, untuk diri saya sendiri saya tidak mau termakan akan isu-isu yang beredar saat ini, yang jelas jika saya memang merasa bahwa diri saya terpatri ya, dari kecil itu saya tinggal di Indonesia, negara saya negara Indonesia, maka disitulah saya akan berjuang sekuat mungkin agar Indonesia yang saat ini mungkin kita bisa sebut dalam keadaan sakit, masih perlu bangkit kembali untuk menghadapi pandemi ini, kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Karena sistem bela negara itu kan memuat segala hal, itu tentang wawasan Nusantara ataupun informasi yang bersifatnya mungkin positif gitu Bu. Mengapa harus memiliki? Yang mungkin karena itu merupakan semua kewajiban warga negara. Adanya jiwa bela negara, kita itu menjaga keutuhan negara, seperti itu Bu. Jadi penting banget setiap orang itu punya jiwa bela negara. Terus kayak ada manfaat atau feedback gitu ya dari kita punya jiwa bela negara, itu bisa membentuk sifat-sifat atau enggak hal kecil kayak misalkan sikap disiplin, terus membentuk jiwa kebersamaan juga gitu ya, solidaritas antar sesama warga negara, terus bisa menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme itu ya sebagai bentuk jiwa bela negara gitu yang penting harus dimiliki oleh setiap warga negara. Menurut saya itu sangat perlu ya, ketika kita tidak memiliki jiwa bela negara, kita akan cenderung tidak peduli dengan negara kita sendiri. Bahkan dalam kondisi negara kita yang sekarang seperti ini, kita akan lebih cenderung masa bodoh gitu kan. Kok beda? Sebentar sayang ya. Kemudian ketika negara menjadi genting atau bagaimana, kita jadi tidak peduli Bu. Pak Abdurrahman Wahid kalau nggak salah nih. Presiden keempat Bapak Abdurrahman Wahid Bu. Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang kita kenal. Keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Wage Rudolf Supratman ya? Oh itu ya Bu ya, Wage Rudolf Supratman Bu. Wage Rudolf Supratman, cuman orang-orang sering bilangnya WR Supratman. WR Supratman.
saling menghormati antara sesama gitu kan, dapat bekerja sama atau di bidang sosial, ekonomi, keamanan, di lingkungan tanpa memandang latar belakang di warga sekitar itu. Mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi, yang pertama. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang terakhir mungkin mengembangkan rasa cinta tanah air. Saya kan mengikuti beberapa program yang memang ranah program itu ke dalam bentuk pengabdian yang ada nilai kemanusiaannya. Jadi alhamdulillah untuk nilai kemanusiaannya itu kayak udah terrealisasikan gitu ya, secara dalam pribadi. Banyak hal yang saya terapkan kepada anak-anak yaitu adalah saling menyayangi, saling membantu, saling peduli, menghargai, kemudian membicarakan segala sesuatu masalah yang terjadi di rumah dengan cara musyawarah, sehingga kita memutuskan segala sesuatunya dengan kepala dingin, bahkan dengan saling menghargai ketika terjadi pendapat yang berbeda, itu seperti itu. Berdasarkan hasil wawancara kepada para narasumber yang terdiri dari tokoh masyarakat, guru, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga, semua narasumber merujuk kepada bahwa bela negara adalah rasa cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini, jiwa bela negara yang dimiliki oleh masyarakat mulai luntur, ditandakan dengan banyaknya kasus kriminal yang terjadi di lingkungan kita, dan sudah banyak pemuda-pemudi yang mulai lupa akan budaya negeri kita sendiri. Padahal, sikap bela negara bisa kita terapkan atau implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dengan hal-hal kecil dan sederhana. Misalkan, dalam menjaga kerukunan keluarga, mengikuti aturan dan norma yang berlaku, turut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat, menjaga lingkungan kita, dengan menjaga kebersihan dan melestarikan budaya daerah, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terkait wawasan kebangsaan, seluruh narasumber yang kami interview atau kami wawancarai dapat menjawab pertanyaan seputar wawasan kebangsaan dengan benar. Dapat diartikan bahwa seluruh narasumber mempunyai wawasan kebangsaan yang baik. Dapat diambil kesimpulan bahwa memiliki sikap bela negara dan wawasan kebangsaan yang luas menjadi suatu keharusan bagi setiap warga negara. Karena dua hal tersebut menjadi landasan dan tolak ukur setiap warga negara atas kecintaan terhadap negaranya. Dengan adanya jiwa bela negara yang tinggi serta wawasan kebangsaan yang luas akan memperkuat keutuhan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, serta akan menumbuhkan rela berkorban bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Mari bersama kita tingkatkan jiwa bela negara kita dan memperluas wawasan kebangsaan kita agar mampu menjadi warga negara yang mencintai NKRI secara utuh, sehingga bangsa negara kita menjadi semakin kuat.